Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Oke, kalau kita coba langsung invite ya, Yuk, Bu Angelina dan Ibu Esna. yuk. Oke. Kita masih menunggu Ibu. Oke. Selamat siang Ibu-ibu semua. Siang. Oke, Ibu, sinyalnya semua bersahabat baik ya Bu, sinyalnya di sana? Baik. Baik ya Bu. Oke, kita bisa langsung mulai aja ya Bu. Ini karena jam 11 jadwal kita on time sedikit meleset. Kita langsung mulai untuk API Travel Talk kita. Kali ini kita akan membahas tentang Pulau Baair di Kota Tual. Sudah hadir bersama kita, ini ada Ibu Angelina Hitubun dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Tual. Apa kabar Ibu? Baik, salam sehat. Kabar baik ya Bu, di sana ya Bu, sehat-sehat ya Bu? Sehat. Sehat, oke. Untuk yang kedua, sudah hadir bersama kita juga Ibu Esna Nuhuyanan selaku Pejabat Desa Dulah Laut. Selamat siang Ibu, apa kabar? Pak, baik, salam Baik, sehat. sehat-sehat semua ya Bu di sana ya Bu. Ya, sebelum mulai, saya juga akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya dengan Leo, Ibu. Saya selaku Duta Promosi API 2021 mewakili dari Situs Sejarah dan Kampung Adat. Hadir juga bersama saya Ko Hatadi. Silakan perkenalkan diri Ko. Halo, selamat siang untuk Ibu Angelina dan Ibu Esna. Saya Sinyo panggilannya supaya nggak terlalu panjang. Duta API 2021 juga untuk kategori wisata air dan olahraga petualangan. Selamat siang semuanya, sehat selalu, salam sehat. Oke, kita bisa langsung mulai ya Ibu bincang-bincangnya nih karena Pulau Baair ini kita sudah lihat di promosinya API Award ini kayaknya menarik banget nih Bu. Bahkan Kosinyo sudah pernah ke sana ternyata Bu. Saya nih yang belum ke Pulau Baair. Iya, ternyata Kosinyo sudah pernah ke sana. Jadi kita bisa langsung mulai tanya-tanya ya Bu, boleh ya Bu? Saya ke Boleh. Ibu Angelina dulu ya Bu. Ibu Angelina nih dipanggil Ibu Angel atau Ibu Lina ya Bu? Enaknya ya Bu? Angel. Ibu Angel ya. Oke, baik Ibu Angel. Untuk yang pertama nih, perkembangan pariwisata di Kota Tual saat ini di masa pandemi itu kira-kira seperti apa Bu? Lalu apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pada saat pandemi ini? Dan yang terakhir mungkin kegiatan apa yang dilakukan selama masa pandemi ini tentunya untuk menarik minat masyarakat dan menimbulkan rasa aman kepada masyarakat pada saat berkunjung ke Pulau Baair. Ya, terima kasih, Mas. Ya, memang terdampak
sangat terasa untuk sektor pariwisata ya. Iya. Di Kota Besar kita lihat aja terpuruk, apalagi kami yang ada di daerah. Memang kunjungan setelah dan selama pandemi ini memang sangat jatuh sekali. Dari jumlah kunjungan itu presentasi bisa kita lihat yang dari luar itu 90% turun. Oke. Ya domestik pengunjung lokal, karena mereka juga terbatas oleh kebijakan PPKM. Nah, oleh karena itu awal pandemi ini marak sampai ke sini, kami menghimbau semua tempat wisata itu ditutup dulu sementara. Oke. Karena itu berlaku setelah pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kita tindak lanjuti dengan menutup sementara tempat wisata untuk memutuskan dulu rantai penyebaran COVID. Nah, setelah itu kondisi mulai membaik, kita mulai dengan sosialisasi sosialisasi untuk new normal, sosialisasi pengelola-pengelola harus mereka harus menerapkan protokol kesehatan yang baik. Ya, betul. Dan juga kita latih, kita bikin simulasi sehingga protokol kesehatan itu memang terjaga dan dampak COVID dari tempat-tempat wisata itu harus kita minimalisir, gitu Pak. Jadi itu kita buat di beberapa desa-desa wisata, tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tual. Dan setelah itu tahapan-tahapan kita buat dan kita mulai buka. Untuk tahun lalu ya, akhir-akhir tahun lalu. Tapi sekarang mulai dengan mereka bilang lonjakan varian kedua ini, varian baru, ini kita sementara menutup lagi ini. Membatasi lagi. Nah, ketika itu kita batasi setelah kita buat adaptasi dengan new normal, protokol kesehatan harus diterapkan, kita membatasi juga tidak boleh ada atraksi-atraksi atau event-event di tempat wisata. Sehingga kita menghindari kerumunan-kerumunan banyak orang. Nah, oleh karena itu yang sudah kita buat, kemudian mengantisipasinya kita buat peningkatan kapasitas SDM pariwisata. Ya, pelatihan kita buat ibu-ibu, kita tingkatkan kapasitasnya untuk mengharapkan mereka bisa berlatih untuk wisata kuliner, pengolahan pangan lokal, kemudian kita juga membantu dengan kolaborasi dengan stakeholder yang lain, pembersihan di tempat wisata ketika itu dibuka, dan juga dinas OPD yang lain untuk peningkatan SDM tadi. Itu yang sementara ini kita buat karena mengantisipasi belum ada kunjungan-kunjungan yang berarti ke tempat-tempat. Oke. Ini luar biasa berarti ya. Walaupun kita tahu di Pulau Baair dan di Kota Tual ini kan lebih banyak destinasi wisatanya tuh outdoor ya Bu. Yang notabene seharusnya lebih aman outdoor dibanding di indoor, tapi tetap melakukan prokes dan bahkan sampai menutup demi keamanan. Itu luar biasa sih Bu. Nah, itu harus. Ya. Oke. Jadi sementara ini kalau boleh dibilang persiapan untuk seandainya nanti PPKM-nya udah maksudnya diperpanjang dan situasinya aman ya Bu. Jadi semua persiapannya ke arah situ ya Bu untuk ke new normal. Nah, selain itu Bu, saya pengen tanya juga, memang kan saya udah pernah ke sana itu kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Kalau yang waktu kita ke Pulau K itu tapi yang nggak mampir ke Baair tahun berapa, Leo? Itu 2017 kayaknya, 2017 kita ke Pulau berarti K. Saya 2000 ya. Berarti saya 2016 Bu ke Baair dan emang indah banget. Cuman karena berhubung sekarang itu udah sekitar 5 tahunan ya Bu ya. Saya juga sedikit agak lupa jadi saya pengen refresh lagi Bu Angel. Kira-kira kalau saya mau ke Kota Tual, terutama ke Pulau Baair ya Bu ya, itu caranya untuk ke sana itu gimana? Dan sekarang itu kan Pulau Baair masuk ke salah satu nominasi di API Award 2021. Nah, kira-kira bisa diceritakan tentang nominasi itu ya Ibu? Selain gimana caranya kalau saya ingin ke sana
Bu Angel? Iya. Sebenarnya gini Mas ya, kita Kota Tual ini unik sebenarnya. Karena mungkin dari kota-kota yang ada di Indonesia, kita ini kota yang terdiri dari 66 pulau. Wow. Banyak banget. Kalau di kota lain tuh ada gini, kelurahan ini, kelurahan itu, semua satu daratan kan. Nah, kita 6 pulau. Ya, itu dia di dalam 3 gugus pulau. Nah, Pulau Bair ini ada di Pulau Dulah, Pulau Dulah. Pulau Jadi, Dulah. yang ada di mana dekat ya, Kota Tual itu berada di Pulau Dulah. Nah, Pulau Bair dia ada di gugusan Pulau Dulah itu, walaupun dia ada di pulau tersendiri. Nah, kami dengan pulau yang banyak itu potensi kami sebenarnya luar biasa, Mas. Di pulau-pulau kecil-kecil, pesisir itu bagus-bagus. Nah, hanya saja daya jangkau ke sana itu memang kita masih terkendala dengan akses yang baik, dengan fasilitas yang menunjang. Nah, oleh karena itu, Pulau Bair ini kami rasa dekat, lebih dekat dengan kota. Sehingga kita ikut serta dalam API Award ini. Mudah-mudahan ya dia masuk lah. Ternyata masuk nominasi juga. Sesuai perkiraan kita karena dengan akses. Nah, jalan ke sana itu memang harus dengan transportasi air. Tadi saya bilang karena pulau-pulau kita banyak. Nah, dari bandara kita ke Tual dulu itu sekitar 20 menit lah dengan kendaraan roda 2. Nah, setelah itu kita ke satu desa dari Kota Tual itu 15 menit ke Pulau Dulah, Desa Dulah. Baru kita menyeberang dengan speedboat. Nah, kalau speedboat yang 40 PK itu paling lamanya 30 menit nyampe kita di Pulau Bair. Oke. Nah, kalau Bu Angel, kalau misalnya itu kita mendarat di bandara apa ya Bu Angel ya? Ibra sekarang, Bandara Ibra. Ya. Bandara Ibra. Kalau kita bilang ya, dari Jakarta kan bisa kita connect itu Batik, Lion atau Garuda, kita sampai ke Ambon. Ambon dulu, kita betul. Dengan Wings. Ya, ATR itu 1,5 udah landing. Dua itu. Oke. Nah, ingat ya, dua mungkin tahun 2000. Masih ingat. Perjalanannya cukup panjang tapi cukup begitu sampai di apalagi udah nyampe di Bairnya ya. Itu semua capek hilang, Bu. Iya, luar biasa. Ya. Tapi seingat saya ya Bu, walaupun kondisinya perjalanan ke sananya cukup jauh, cuma infrastruktur di sana sudah sangat baik ya Bu. Jalannya juga besar, terus sudah aspal semua rata-rata. Betul. Ya, perjalanan sih kalau nggak masalah. Kita udah. Jadi makanya paling lama itu ke Kota Tual, 15 menit ke desa. Dari desa Dulah menyeberanglah ke Pulau Bair itu dengan Pulau Bair sekitar 30 menit. Ya. Oke. Harus ke sana lagi nih, Bu. Iya. Kayaknya kita harus kembali ke sana lagi. Terutama saya nih Bu yang belum pernah. Leo sudah ke Pulau K tapi tidak mampir ke Pulau Bair Bu waktu itu. Iya. Kalau ke Jakarta datang lagi mahal. Baik Bu, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman nih yang bergabung di sini, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Pulau Bair atau Pulau Tual sekalipun, bisa ke kolom pertanyaan di bawah ada tanda tanya, ada icon tanda tanya, bisa diklik di situ, bertanya di situ. Jadi nanti seluruh pertanyaannya bisa tertampung di situ, nggak tertumpuk di kolom chat kita di sini gitu. Dan nanti juga akan ada giveaway untuk 2 pertanyaan terbaik. Giveaway-nya dari Ibu Angel langsung ya Bu, ada 2 giveaway ya? Dari kepala desanya. Kepala desanya mereka pengalaman yang dari Pulau Bair. Oke, nanti bisa dipilih ya Bu 2 pertanyaan terbaik. Giveaway-nya tadi berupa apa Bu? Giveaway itu dari kulit kerang, ya.
Iya, sama souvenir yang mereka ada di sana. Mungkin Ibu Esna. Oh, itu Leo ditunjukin sama Bu Wah. Esna. Oh, Wah, kerang bagus ya, Bu, itu ya. banget. Wow, keren. Keren. Nah, tuh buat ini Lukisan lukisan Pulau Pulau Bair. Bair. Warnanya ini lukisan Pulau Bair. Ini dalamnya, ini terus yang satu lagi ini yang saya pakai. Ini gelang dari akar apa tuh? Nah, terus ini. Arus. Tali arus. Ini dari tali arus yang dibuat sendiri dari masyarakat di sana, Desa Dula Laut. Bahannya juga dari Dula Laut. Ini ambil dari laut dalam, laut biru dan dibuat. Ini juga baru bagus dibuat banget. kemarin. berarti Baru dibuat. ada 2 giveaway ya. 2 giveaway menarik semua nih. Iya, jadi gini. Iya. Yo, Kalau dalam Pulau Bair itu wilayah Desa Dulah Laut. Oke. Nah, oleh karena itu Ibu ini kru-krunya hadir semua tuh. Rame ya, Bu. Kelompok sadar wisatanya. Ulah laut. Oke. Mungkin kita sekarang bisa beralih ke Ibu Esna ya, Bu. Kita mau tanya-tanya ke Ibu Esna nih. Ya, Ibu bisa diceritakan lebih detail mungkin mengenai Pulau Bair ini, karena tadi juga ada yang tanya tuh Pulau Bair, ada letaknya, posisinya ada di mana persisnya. Lalu sejarah tentang pulau ini bagaimana, terus apakah ada penduduk yang menghuni pulau ini, dan kalau saya baca-baca juga di Google itu ada yang bilang Baair, ada yang bilang Baair ya, Bu. Bair. Oke. Ibu Esna bisa dibantu? baik, terima kasih. Saya akan ceritakan Boleh. sedikit garis-garis Banyak, besar dengan sejarah Pulau Bair. Ya, jadi begini Pak Le, Pulau Bair ini kenapa sampai dia nama Pulau Bair? Ya, Pulau Bair itu namanya asal dari salah satu penduduk di sana yang dulu zaman dulu itu sudah ada yang tempat sebelum masuk ke Pulau Duroa. Pulau Duroa itu sudah ada penduduk yang tinggal di Pulau Bair. Itu dari Melanesia. Melanesia yang tinggal di sana ada 9 tapi yang muncul cuma 4 orang yang tinggal di sana dengan anak cucu yang kemudian dinamakan Ibu Bair. Esna, Ibu Esna, mohon maaf ada feedback dari sana suaranya. Ya, suaranya kurang jelas. Ya, suaranya diambil seseorang Satria yang berasal dari Pulau Bair. Kenapa sampai diambil? Hanya Pulau Bair itu sendiri. Bair itu artinya itu sudah dari orang yang tajam. Ibu Esna, mohon maaf suaranya ada feedback, ada gema di sana, mungkin bisa yang Karena lain. itu, yang lain agak menjauh dari Bu Esna. Yang di belakangnya Leo ada yang mungkin live juga. Ya, kalau ada yang live juga mungkin boleh volumenya dikecilkan dulu. Kalau tidak bisa, kalau saya tidak bisa didengar dengan baik. Kecil Bu sekarang suaranya. Coba di halo, Ya, sudah Ibu. didengar. Sudah. Ya, boleh Bu. Jadi begini Pak, itu diambil dari seseorang ksatria yang tangguh, yang lahir memang dari pulau tersebut, yaitu Pulau Bair. Kenapa sampai dinamakan itu? Karena nama tersebut itu karena di sana Satria itu dia tumbuh dan lahir di atas batu karang yang tajam dan keras, sehingga dinamakan Bair. Arti dari Bair itu bukan
Tapi dia dilahirkan di atas batu-batuan karang itu yang tajam dan keras, sehingga di belakang nanti sudah dilihat sendiri di sana ada batu-batu tajam, batu keras, itu maka dinamakan Bair. Ya, Bair artinya itu. Dan tumbuh di atas karang, batu yang tajam dan keras. Itu terbukti sesuai dengan apa yang ada di Pulau Bair. Kemudian jadi sebelum penduduk masuk di Pulau Dula Laut, Buroa itu memang sudah ada yang tinggal dan tempati di sana beberapa lama di Pulau Bair. Setelah beberapa tahun kemudian baru berpindah di beberapa daerah di Tanah Kei. Kemudian masuklah ke desa Dula Laut, berpindah ke desa Dula Laut, pindah ke desa Dula Laut. Kemudian di sana Pulau Bair itu ada beberapa telaga yang di situ ada fungsinya, Pak. Itu bisa diving, kemudian bisa pengobatan, terapi, bisa diterapi penyakit tertentu. Itu danau itu letaknya di tengah-tengah hutan Bair, di tengah-tengah hutan Bair. Di situ itu bisa pakai untuk pengobatan, terapi orang-orang yang sakit, mungkin stroke, penyakit-penyakit tertentu itu bisa terapi di situ. Insya Allah tetap bisa, insya Allah bisa sembuh. Itu selain dari keindahan di Pulau Bair. Terapinya seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, terapinya seperti apa? Apakah diminum? Ya, ini Pak, ada di sana kan di bawahnya itu ada karang besar, batu karang besar. Kita duduk di situ dan kakinya direndam, bisa langsung berenang di situ. Itu memang di desa kami sudah lakukan itu dan kemudian sembuh. Bisa jadi info menarik nih. Ya, Bu Esna. Begitu, Bu Esna, waktu saya 2016 itu kan udah ke Pulau Bair ya. Memang fasilitas di sana waktu itu mungkin masih belum seperti yang sekarang. Nah, kalau dari perkembangannya sendiri, Bu Esna, kalau untuk sekarang di Pulau Bairnya sendiri, udah ada fasilitas apa? Misalnya kayak toilet lah, atau adakah tempat warung makan, atau ada tempat penginapan, seperti itu, Bu. Sekarang gimana di tahun 2021 ini? Iya, Pak. Kalau yang tempat itu memang sementara kita belum miliki, Pak. Di Pulau Bair belum ada fasilitas toilet, terus apalagi tempat penginapan dan lain-lain, untuk sementara ini belum ada. Memang tahun-tahun sebelumnya jembatan, tapi jembatan penghubung tapi sudah rusak karena sudah lama, kayaknya sudah lapuk, jadi udah rusak. Sementara ini di Pulau Bair. Jadi sementara ini di Pulau Bair belum ada fasilitas, Pak. Masih belum ada fasilitas, Pak. Oke. Jadi tapi masih alami banget ya, Bu ya? Iya, masih alami banget. Tapi kalau keindahannya emang bagus banget. Saya udah ke sana dan waktu itu, cuman memang sih kalau untuk di Pulau Bair sendiri, setahu saya waktu saya ke sana pun, seandainya pun istilahnya tidak ada toilet atau tempat makan, itu biasanya memang dari orang-orang guide-nya yang mengajak ke sana itu udah menyediakan untuk makan siangnya yang bentuk kotakan atau bungkusan. Lalu kalau misalnya ke toilet kan gampang ya, Bu, soalnya kan lautnya besar sekali ya, Bu. Juga banyak hutan kan, Bu, di situ, Bu, ya. Jadi untuk makanan itu selalu disiapkan. Dari penduduk setempat selalu siapkan makan di sana. Tetap ada, tapi kalau untuk air apa itu kan di sana masih alami, Pak. Masih alami. Kita belum bangun sesuatu yang dari semua itu saya alami, Pak. Masih alami semua. Nggak apa-apa, Bu Esna, tapi tetap indah banget kok.
Nah, Oke, itu kan ini ya, Nah, itu kan surga yang tersembunyi. juga betul tersembunyi. Bu, surga tersembunyi. Ya Bu Angel. Oke. Jadi mungkin begini Pak kita boleh sampai ke mampir ke ada beberapa niaga yang dikatakan surga tersembunyi itu ada yang bagus juga. Mungkin Pak belum sampai Ya, ke situ mungkin. Karena itu di Betul, tengah-tengah. makanya ntar kalau Ibu. misalnya udah Iya. dibuka, mau mampir ke sana lagi, Bu. Oke. Ya, Ibu. Iya Pak. Itu lautnya bagus Pak. Dia pun air lautnya itu jernih banget. Kemudian Iya. Pak, tiga warna di satu telaga itu. Danau itu lautnya airnya itu 3 warna Pak. Saya kebetulan kemarin ke sana jadi saya baru lihat itu 3 Bagus warna. banget Jernih memang. banget Pak. Dan itu seperti di ini air es begitu dingin. Itu dingin. Banget, Pak. Ya, dingin Ini banget Pak. Kita mandi di atas. sepertinya Ibu Esta nggak sabar nih mau ceritain tentang seputarnya di Pulau Bair ya Bu. Nanti akan kita tanya Bu, ada apa di seputar Pulau Bair nanti. Tapi kita kembali ke Ibu Angel dulu boleh ya Bu? Angel. Ya. Boleh, Kita Pak. kembali ke Ibu Angel. Ibu Angel, kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana Ibu mengetahui tentang Anugerah Pesona Indonesia ini? Kira-kira kesan dan pesannya apa tentang Anugerah Pesona Indonesia ini? Lalu pertimbangan Ibu dan tim memasukkan Pulau Bair ini sebagai destinasi surga tersembunyi 2021 itu kira-kira apa ya Bu? Ya, begini ya, Mas Leo. Jadi Ya. kami baru saat ini itu dikasih informasi tentang api ini Oke. dari Dinas Pariwisata Provinsi, Mas Leo. Tahun-tahun lalu itu juga kami, kan di sini ada 2 wilayah ya, dengan Kabupaten Maluku Tenggara ini tetangga kita. Nah, tahun lalu itu mereka ikut. Hanya saja kami tahu ini dari mana ya informasinya ya, ketika udah masuk nominasi. Nah, untuk tahun ini dari awal itu saya udah dikasih informasi dari Dinas Provinsi. Nah, sudah kita dengan bidang pemasarannya, ya kita ikutkan aja. Nomor 1 itu ya harus masuk karena dia dekat, jadi ngambil gambarnya untuk terbaru itu bisa lebih cepat. Nah, balik lagi yang tadi saya udah kemukakan bahwa kita punya 66 pulau ini. Betul. Jadi sebenarnya surga yang tersembunyi itu banyak Pak di pulau-pulau kecil itu. Ada bentuk pasir di tengah laut, ada batu yang tiba-tiba muncul di tengah laut biru. Itu juga yang mau kita ambil, hanya saja ketika mereka ini teman-teman tim kami ini mau ngambil gambar, ini terkendala dengan kondisi cuaca, jadi tidak bisa menyeberang ke sana. Oleh karena itu sudah kita dulu yang ini, yang Pulau Bair, dengan harapan ya bisa dulu ini yang surga tersembunyi yang satu ini kita expose dulu. Iya. Masuk Amin. Ibu, kalau boleh tahu Bu, tadi kan Ibu sempat bilang ada 66 pulau ya Bu. Nah, apakah 66 pulau ini bisa dikunjungi sebagai tempat wisata atau memang belum bisa diakses Bu? Ya, 66 kan ada, tadi saya bilang 3 gugus pulau. 3 gugus pulau itu kita bagi dalam Kepulauan Dulah, Kepulauan Tayando, dan Kepulauan Tur. Nah, mereka di gugus-gugus pulau itu kita punya pulau-pulau kecil. Nah, ada potensi memang di pulau-pulau kecil yang bisa dijangkau, ada yang agak sulit. Nah, karena ini cuacanya kadang berubah dengan musim-musim tertentu, ombak laut itu tinggi. Kita hanya menyeberangnya itu pakai feri. Kita ukur misalnya kita dengan kapal feri itu 6-7 jam sampai 8 jam. Nah, lumayan ya. Kadang lagi dengan speedboat itu, kadang lagi potensi yang bagus-bagus itu yang tadi saya bilang banyak surga-surga yang masih tersembunyi. Hanya sana saja ya Bu itu. ya. Ya, jadi di Kepulauan Kur kita punya, di Kepulauan Tayando itu yang bagus-bagus juga ada banyak. Nah, tadi saya bilang kami belum sempat main expose itu. Nah, ini dulu tahun. Nah, mudah-mudahan tahun depan ada lagi api, kami ada lagi yang lain.
Amin. Harus. Nah, Bu Angel, dalam kaitannya Pulau Bair kan udah masuk nominasi API 2021 ya, Bu. Kira-kira yang sekarang sedang dijalankan di sana untuk kampanye atau promosi supaya makin ramai dari masyarakat ini, apa yang dilakukan oleh Bu Angel dan tim? Ya, gini Mas Leo, sebenarnya ya, air ini untuk kita orang lokal Pulau ini udah nggak asing ya. Itu udah jadi alternatif orang-orang melihat keindahan itu udah dia. Nah, sekarang yang kami mau ini kami ekspos keluar. Kita punya waktu katanya dari Juli sampai Oktober untuk kita ekspos ini ya. Nah, bulan Juli kemarin kami internal dengan staf, dengan keluarga, dengan mereka punya jaringan-jaringan juga udah keluar, itu kita udah mulai itu. Nah, tahun ini kami akan membuatnya, meminta dukungan dengan Pemda, meminta dukungan dari DPR untuk kita ini lagi. Kata supaya lebih ramai kepala lagi. bidang saya, Ibu, kita nggak usah terlalu gencar dulu, kita nggak usah banyak waktu. Jangan kita bikin sekarang, mereka pada lupa. Jangan kita bagi. Jadi bulan lalu ini kita sudah bikin sebagian. Makanya saya lihat udah masuk banyak ini live-nya. Nah, nanti di bulan Agustus ini kita dengan Pemdanya, kami minta Pak Wali, kami minta Ketua DPR, kami minta dukungan juga. Sehingga semua nanti akan kita gapai untuk ini, untuk voting-nya. Apresiasi ya. Ya, betul. Voting, potensi kita. Karena ini milik kita, aset kita yang harus kita ekspos keluar. Gitu. Setuju banget. Itu aja dulu Mas. Berarti promosinya juga ada kita bagi ini bulan Juli, nanti bulan Agustus, bulan September sampai Oktober, mudah-mudahan kita bisa dapat banyak lah. Wah, jadi persiapannya benar-benar strategi ya. Iya, benar-benar strategi banget ini. Seru-seru banget. Iya, jadi supaya istilahnya bertahap, tapi pasti ya Bu, nanti supaya ada, step 1 seperti apa, step 2 seperti apa. Mantap banget, udah persiapannya Bu. Nah, kita kembali ke Ibu Esna mungkin ya. Ini ada pertanyaan, kebetulan pertanyaan dari saya dan pertanyaan dari teman-teman yang bergabung nih ada kesamaan nih. Kira-kira atraksi apa saja yang ada di Pulau Bair, Bu? Atraksi dan aktivitas mungkin apa saja yang bisa dilakukan di Pulau Bair, Ibu Esna? Selain itu kali ya Leo, selain yang terapi tadi ya Yo ya. Tadi kan Bu Esna udah bilang bahwa di sana kita bisa terapi. Kegiatan apa lagi nih yang bisa dilakukan di sana nih? Oh iya, kegiatan ada juga atraksi-atraksi seperti tarian sawah, terus cekelele. Kemudian kita juga akan buat souvenir yang khasnya memang dari sana, dari Pulau Bair, pulau-pulau di sekitar itu, antara lain seperti nanti ke depannya seperti kita buat souvenir dari mutiara, kulit mutiara, dari kerang, akar bahar, itu yang memang betul-betul hasil dari Pulau Bair dan sekitarnya. Di wilayah lokasi Pulau Bair itu ada beberapa hasil yang memang belum diketahui seperti kulibia yang seafood yang itu juga itu termasuk salah satu yang ada di Pulau Bair yang banyak di sana di Pulau Bair. Itu nanti kita jadikan juga kulitnya itu menjadi souvenir. Kedepannya seperti kulit dia hinoati itu yang di sini atau kulit dia garu itu banyak di sana, kita akan buat souvenir termasuk akar bahar, terus mutiara juga dengan kulit mutiara karena memang perusahaan mutiara itu ada letaknya dekat Pulau Bair, itu di Pulau Mas, sehingga kita sama dengan perusahaan untuk jadikan souvenir dan juga kulitnya juga nanti jadi pengrajin-pengrajin lokal yang ada di desa akan dibina untuk nanti buat souvenir yang nanti di sana di Pulau Bair. Itu yang nanti kedepannya kita seperti itu untuk kelompok Darus itu yang nanti mereka yang lakukan itu. Jadi semua karena ini Pulau Bair masuk di wisata bahari sehingga souvenir-souvenir yang nanti kita pajang di sana itu semua dari hasil laut.
kita ambil dari laut. Nah, di sana dari laut semua karena di sana kan hari Pak. Jadi kita fokus untuk dari hasil laut yang dijadikan souvenir. Dan kemudian bukan sana juga ada tempat-tempat tertentu yang punya sejarah di Pulau Bahir itu sendiri. Ke depan kita akan kembangkan. Dari desa kita rencanakan kita akan kembangkan di mana di tempat-tempat itu belum ada yang tahu, tapi memang itu nilai sejarahnya ada. Jadi insya Allah ke depan kita akan kembangkan, kita akan pajang nama-nama dari lokasi-lokasi yang ada di Pulau Bahir itu, kita pajang namanya ini nama ini itu ada. Nanti kita akan pajang di sana di Pulau Bahir. Iya, menarik banget. Ya si Leo, waktu ini Bu Esna, saya kan waktu itu yang ke Pulau Bahir itu memang bisa kayak selain yang nantinya bakal ada ya, sebetulnya di Pulau Bahir kan kita itu bisa berenang, menyelam. Nah, itu bisa nggak ya snorkeling atau diving, Bu? Ya. Bisa banget. Bisa banget, Pak. Bisa banget. Dalam bukan cuma satu lokasi yang tadi saya bilang. Ada telaga di dalam itu paling bagus sekali. Airnya jernih, kemudian dingin. Wow. Ada batu karang. Lalu, tapi Bu Esna, satu lagi kalau nggak salah itu kita bisa naik ke bukit yang lebih tinggi, lalu kita bisa lihat pemandangan Pulau Bahirnya itu ya Bu ya?